مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan pagi ini kita akan membahas dan melanjutkan tema kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin di bab ikhlas, hadis yang keempat. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Maka beliau bersabda, Inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri. Sesungguhnya di Madinah terdapat orang-orang yang mana kalian tidak menempuh sebuah jalan dan tidak melintas sebuah lembah, melainkan mereka bersama-sama kalian, illa kanu ma'akum habasahumul marad, mereka dihalangi oleh sakit. Atau dalam riwayat Muslim, illa syarakukum fil ajri, melainkan mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Hadis yang kelima dari Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, inna aqwaman khalfana bil Madinah. Sesungguhnya ada orang-orang di belakang kita di kota Madinah. Ma salakna syi'ban, yang tidaklah kita melintas jalan, wala wadiyan. Salakna syi'ban, yaitu syi'ban itu gunung-gunung atau pegunungan, jalan yang samping gunung atau jalan di gunung. Kalau di kita di apa? Nah sini nih. Oh, Gunung Kasur. Wala wadiyan, juga tidak melintasi lembah. Wahum ma'ana, tapi mereka bersama kita. Habasahumul udhru, karena mereka tertahan oleh udhur. Baik teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini mengawali kita di kesempatan pagi ini, di mana banyak faidah-faidah yang akan kita gali, pelajari, tapi inti poin yang akan kita bahas, kita kaji, kita fokus kepada bab yang berkaitan dengan hadis ini, yaitu bab an-niyat. Coba perhatikan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang-orang yang senantiasa berniat dan melakukan kebaikan-kebaikan, dan hal itu sudah kontinu dia lakukan, istiqomah melakukan amalan-amalan kebaikan, apakah dia bersedekah setiap pagi hari atau setiap hari dia berazam, dia memiliki keinginan, memiliki ambisi dan diaplikasikan dengan tindakan, ataupun juga melakukan salat sunnah, ataupun salat wajib yang senantiasa berjamaah, senantiasa berjamaah terus dia lakukan.
ataupun sholat sunnah terus dia lakukan, ataupun puasa terus dia lakukan, berbakti kepada orang tua terus dia continue dia lakukan, ya, kebaikan-kebaikan itu sudah terbiasa dia lakukan. Hanya saja qadarullah dia kemudian terhalangi untuk melakukan amalan yang biasa dia lakukan itu disebabkan karena sakit atau disebabkan karena udzur. Apa udzur itu? Karena hujan sangat deras, karena kondisi yang tidak menentu dan lain sebagainya, udzur syar'i yani. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, darinya Rasul mengatakan, idza maridal 'abdu au safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seseorang itu sakit atau dalam kondisi safar. Safar ini berarti bagian dari udzur untuk tidak apa? Tidak melakukan puasa, tidak melakukan amalan yang sunnah, bahkan wajib sekalipun. Ada udzur karena safar. Kutiba lahu mithla ma kana muqiman. Kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan. Beliau orang ini dicatat amalan-amalan yang biasa dia lakukan tetapi tertahan karena sakit dan udzur. Kutiba lahu, ya, maka dicatat, ya, makana ya'malu muqiman sahihan, sebagaimana dia mengamalkan dalam kondisi mukim dan sehat. Seperti bagaimana halnya di sini, bahwa sungguh ada di Madinah orang-orang dari kalangan sahabat, masirtum masiron, mereka tidak berjalan, tidak pergi sebagaimana kita pergi sekarang ini di perang. Wala qata'tum wadiyan, mereka juga tidak melewati lembah-lembah. Illa kanu ma'akum, tetapi bersama kalian. Mereka bersama kalian ini dalam perkara apanya? Jasadnya apa? Amalnya? Hatinya. Hati, ikhlas, keikhlasan mereka, hatinya bersama kalian dalam mendapatkan pahala. Habasahumul marad, karena disebabkan sakit, maka apa? Kata Rasul, illa syarakukum fil ajri, kecuali mereka mendapatkan pahala sebagaimana kalian dapatkan. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal ini, ya, menjadi motivasi, ya, menjadi motivasi untuk kita senantiasa melakukan segala hal sekecil apapun. Antum biasa kajian, ya, qadarullah sakit, maka antum nih tercatat apa? Amal itu akan tercatat dengan syarat apa? Niatnya, keikhlasannya. Karena Rasul mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in aqal. Amalan yang Allah cintai yaitu adalah amalan yang terus-menerus dilakukan, continue ia lakukan, walaupun sedikit. Nah, oleh karena itu kita mesti memiliki amalan-amalan yang bisa kita pertanggungjawabkan di sisi Allah, dan itu tidak diketahui kecuali dari kita. Bahkan istri kita pun tidak tahu. Ya, sorry. Hadis yang ketiga di kesempatan pagi ini, berarti di sini hadis yang keberapa? Kelima. An Abi Yazid Ma'an bin Yazid Ibnul Akhnas radhiyallahu taala anhum, dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas, ya, karena bapak dan kakeknya bersahabat, berarti radhiyallahu taala anhum. Ia berkata, ia menceritakan bapaknya, kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Bapak saya itu Abu Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha, mengeluarkan beberapa dinar, ya, beberapa keping dinar untuk disedekahkan.
sedekah dia nih. Sudah sedekah nih dia. Fawadha'aha 'inda rajulin fi masjid. Lalu dia menitipkan kepada seseorang yang ada di masjid. Dititipkan beberapa dinar tadi. Faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha. Datang anaknya sih. Siapa anaknya tadi namanya? Yazid. Yazid datang. Jadi Ma'an ini sedekah kan tadi itu, dititipkan ke orang masjid, ya marbot lah gitulah, beberapa keping dinar. Tiba-tiba anaknya datang, Yazid ini datang ke masjid. Lalu apa? Faji'tu fa akhadtuha. Lalu saya ambil, sama anaknya diambil. Fa ataituhu biha. Lalu aku bawa beberapa dinar ini ke bapak saya. Faqala wallahi ma iyyaka aradtuhu. Demi Allah, kata Ma'an bin Yazid, demi Allah, bukan untuk kamu saya bersedekah. Nah, dicokot ke budak. Ya. Fa khasamtuhu ila Rasulillah. Nah, datang tuh dua-duanya kepada Rasul. Diadukan. Ya. Jadi Ma'an ini gini-gini cerita, dia bawa beberapa keping dinar dititipkan ke masjid untuk disedekahkan. Tiba-tiba Yazid anaknya datang, dicapluklah, diambil tuh uangnya, dinar. Datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, lihat apa jawaban, apa solusi Rasulullah SAW. Laka ma nawaita ya Yazid, ya, walaka ma akhadta ya Ma'an, ya. Untukmu apa yang engkau niatkan wahai Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an, dan untukmu apa yang engkau ambil wahai Ma'an. Jadi bagimu apa yang telah engkau niatkan. Siapa yang meniatkan tadi? Yazid. Dan bagimu apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Di sini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana niatan seseorang, ya, seseorang berniat untuk bersedekah, ya, ternyata apa? Dia yang dia sedekahkan ternyata kepada orang kaya. Kepada orang kaya. Orang kaya butuh apa enggak? Butuh. Kalau fulus udah kaya juga apa, Bu? Butuh, apalagi emas. Ya, apalagi emas, dinar, kepingan dinar. Dia butuh. Tapi tidak layak. Tapi kalau kita sudah meniatkan, maka kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Kita mensedekahkan, bahwa apa yang kita sedekahkan dalam sabda Rasul, bahwasanya sebaik-baiknya apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan adalah kepada orang yang bertakwa. Kepada orang yang bertakwa. Kita sedekahkan, ternyata dia bukan orang saleh, orang toleh dia. Maka kita mendapatkan apa yang kita niatkan. Kita sedekahkan ya sama orang, ternyata dia pencuri. Kita nggak tahu ternyata dia pencuri. Maka kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ini pentingnya menjaga ikhlas. Al-umur bimaqasidiha, sesuatu itu sesuai dengan tujuan. Tujuannya apa nih kita membahas? Boleh jadi orang kaya yang kita beri itu, dia berpikir, saya berarti harus apa? Harus dermawan. Kalau mikir si orang bengharna. Orang yang durhaka tadi diberi sama kita dengan niat ikhlas, boleh jadi dia berpikir, saya ini harus menggunakan uang itu dalam kebaikan. Boleh jadi pencuri tadi yang diberi uang tadi, dia berpikir, ngapain juga saya nyuri loh, dikasih sama orang nih, besok datang deui, kitu ulun urang ayeuna mah. Ya. Jadi jamaah, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti di sini juga faedahnya
boleh bersedekah kepada anaknya. Boleh bersedekah kepada anaknya sesuai dalil ini, ya. Begitu juga boleh seorang istri nih zaman bersedekah kepada suaminya. Saat bagaimana kalau suami sedekah istrinya? Tamalin sedekah dari nafkah kewajiban. Dinarun anfaqtaha fi sabilillah wa dinarun anfaqtaha ala raqabah wa dinarun anfaqtaha alal masakin. Kata Rasul, 1 dinar yang kau sedekahkan di jalan medan perang, membebaskan orang yang hamba sahaya, untuk fakir miskin, itu tidak lebih afdol dibandingkan bersedekah kepada keluarga kalian. Dari sini teman-teman, pentingnya kita tahu bagaimana yang lebih penting, yang lebih utama. Jangan kita sedekah ke sana kemari, lah keluarga kita ini tidak pernah kecipratan, tetangga kita juga tidak pernah. Jangan. Artinya di sini juga diperbolehkan seorang istri bersedekah kepada suaminya, memberikan zakat kepada suaminya, seperti bagaimana halnya Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, datang kepada Rasul, saya ingin bersedekah, tapi suami saya ini miskin, apakah saya boleh Rasul untuk bersedekah kepada suami saya? Boleh, kata Rasul, dibolehkan. Shadaqa ibnu Mas'ud zawjuki wa waladuki man tasaddaqti bihi alaihim. Karena itu sedekah kamu nih sama suamimu, sama anak-anakmu, ya. Tetapi seorang ayah bersedekah kepada anaknya itu tidak menggugurkan kewajiban untuk menafkahi. Di sini juga jamaah, teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa khasamtu ila Rasulillah, lalu aku adukan masalah ini kepada Rasul. Di sini pentingnya kita konsultasi, bertanya kepada ahli ilmu. Konsultasikan masalah apa. Baik. Hadis yang ke-7. Wan Abi Ishaq Sa'd bin Abi Waqqas, ceritakan dari Abu Ishaq. Abu Ishaq ini Sa'd bin Abi Waqqas. Malik bin Uhayb bin Abdul Manaf ibnu Zuhrah ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay al-Quraisy az-Zuhri radhiyallahu taala anhu. Berarti ini Sa'd bin Abi Waqqas ini berjumpa nasabnya bersama Rasul. Ahadil asyara al-masyhudi lahum bil jannah, salah satu di antara orang yang dijamin masuk surga. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita salah satu di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ja'ani Rasulullahi ya'uduni ama hajjatil wada min wajh ishtadda bih. Rasul datang menjenguk saya. Rasul datang menjenguk orang sakit. Siapa namanya? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kapan? Am hajjatil wada, di tahun haji wada. Dalam kondisi apa? Ishtadda bi, dalam sakitnya ini sangat parah. Ishtadda bi berarti ini apa? Sakit yang dekat dengan kematian. Fakultu ya Rasulullah, lalu aku bertanya kepada Rasul, ini qad balagha bi minal waja' ma tara, saya ini sudah dalam kondisi sakit sebagaimana yang engkau lihat. Wa ana dzu malin, saya ini punya harta banyak. Wala yarithuni illa ibnatun li, tidak ada yang akan dapat harta warisan itu kecuali satu-satunya anak wanita saya. Afatasaddaqu bi thulutsai mali, apakah saya ini boleh untuk bersedekah 2/3 hartaku? 2/3 itu berapa berarti? Tahu 2/3? Kalau 3 berarti dia 2. Oh, lebih dari apa? Setengah. 70%.
Sedangkan anak wanita ini kalau dia dapat warisan berapa? Gak ada lagi yang dapat kecuali dia. Berapa? Hah? Berapa? Anak perempuan tuh separuh dari anak laki-laki. Ini dia satu orang nih. Anaknya salah satu. Setengah. Setengah. Jadi bisulusai mali 2/3, berarti kalau hartanya 3, anaknya itu mau dikasih 2 dari 3, berarti hampir berapa persen? 70%. Banyak apa enggak? Banyak sekali ini. Kalau masih hidup antum mau nikah enggak? Hah? Qala lah, temenang, enggak boleh. Qultu fasyartu ya Rasulullah. Kalau begitu bagaimana kalau setengahnya? Kata Rasulullah, jangan kebanyakan. Ya. Qultu fathuluthu ya Rasulullah. Kalau begitu sepertiga wahai Rasul. Athuluthu wa thuluthu kathirun au kabirun. Sepertiga juga banyak. Innaka antadara warathataka agniya'a khairun min antadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, ya. Agniya'a khairun, lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka ahli warismu dalam keadaan apa? Fakir. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah. Nah, ini catat garis bawahi. Ini yang dimaksudnya nih. Sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mencari wajah Allah. Ini di sini nih. Ini inti bahasanya nih. Illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Sampai tidaklah engkau menginfakkan satu nafkah yang kau berharap atas wajah Allah kecuali ujirta 'alaiha, engkau akan diberikan ganjaran sampai engkau menafkahi istrimu. Itu mendapatkan apa? Pahala. Qala faqultu ya Rasulullah. Aku bertanya, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, wahai Rasul, apakah aku akan ditinggal di Mekah setelah sahabat-sahabatku pulang ke Madinah bersama Anda? Ya. Karena beliau sakitnya di mana nih? Di Hajjil Wada itu berarti di mana? Mekahnya, ibadah haji di Mekah. Sieun manehna keur gering seperti, apakah kalian pada pulang wahadir sama mu wahai Rasul ke Madinah, sedangkan saya ini sakit di Mekah? Hah? Mung ditinggal oleh sahabat-sahabatnya, terutama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Rasul mengatakan, innaka lan tukhallafa fata'malu 'amalan tabtaghi bihi wajhallah illa zdadta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurra bika akharun. Atau apa kata Rasul? Jawabannya, nah, kalau lagi sakit gini jangan, aduh jika nama penyakit kieu mah asa kedeung deui. Malila, jangan. Ini adab dalam apa? Berkunjung. Apa kata Rasul? Sesungguhnya engkau, ya. Sesungguhnya engkau akan apa? Pergi lagi, berangkat lagi ke Madinah, ya. Engkau tidak akan ditinggalkan. Lalu engkau akan melakukan amalan-amalan demi mencari wajah Allah, melainkan karenanya engkau bertambah 1 derajat, ya, dan ketinggian. Kata Rasul, la'alla, nah di sini nih, wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika, ya barangkali semoga engkau ini diberi umur yang panjang sehingga beberapa kaum bisa bisa mengambil manfaat darimu dan kaum lain tertimpa madarat karenamu. Karena beliau Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang pejantan,
Luar biasa, beliau ini bisa masuk menerobos pasukan dan balik lagi selamat. Kalau itu mah balik lagi selamat, namanya doang selamat. Ini jasadnya balik lagi. Allahumma, Rasul mengakhiri dengan doa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wala taruddahum ala aqabihim lakinil ba'isa Sa'adu benu Haulah yarthi lahu Rasulullah an mata bi Makkah. Apa kata Rasul SAW? Ya Allah, tetapkanlah untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Ya, akan tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Haulah. Rasul mengasihinya karena dia meninggal di Mekah. Karena sakit mungkin beliau. Salah satu sahabat di Haji Wada, ada sahabat yang meninggal. Siapa namanya di sini? Sa'ad bin Haulah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang terjadi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, di sini banyak sekali faedah yang bisa kita petik dari sejak awal. Pertama, beliau mengatakan, ya, kana ja'ani Rasulullah SAW ya'uduni. Rasul datang menjenguk. Ini adab Rasul SAW kepada sahabatnya. Itu i'adatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Ada orang-orang sakit, kita tanya sakit apa, kita kunjungi bareng-bareng. Ya, seperti itu. Aplikasi dari kajian itu seperti itu. Ini teman kita sakit, syukur wes ya, gering Bukan ada gak orang yang senang temannya sakit? Ada yang hasad seperti itu. Ya Rasulullah, ini qad balagha bi minal waja' ma tara. Wahai Rasul, ini saya nyeri, gering teh geus parah pisan. Sebagaimana yang kau lihat. Ya. Tapi saya ini punya harta. Di sini pentingnya lagi-lagi pentingnya bertanya kepada siapa? Ahli ilmu. Minta pendapatnya. Bagaimana, seperti apa, termasuk dalam masalah harta seperti ini, ya. Jadi beliau ini meminta kepada Rasulullah SAW, ya, meminta solusinya. Lalu Rasul berikan solusi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi faedah yang berikutnya, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ketika kita menjenguk orang sakit itu berarti kita diberi kesempatan untuk bersyukur atas nikmat sehat, ya, nikmat sehat. Kemudian juga dengan mengunjungi maka akan terjalin saling menyayangi, saling mengasihi, ya. Dan ketika orang itu dalam kondisi sakit, maka kita mesti mendoakan, memberikan semangat, memberikan motivasi. Jangan justru sebaliknya, ya. Jangan justru sebaliknya memberikan berita-berita, muyung gitu, tiris, demam, jigana kena COVID. Banyak sekali orang yang gara-gara gitu stres jadinya daripada aku COVID nih nggak saya bunuh diri, sarwa-sarwa kan ya. Jangan, berikan berikan solusi, berikan motivasi. Kata Rasulullah SAW, la'allaka, semoga saja engkau ini panjang umurnya, yantafi'u biha aqwamun, orang-orang bisa mengambil manfaat dari ini. Luar biasa bagusnya Rasul. Kemudian juga pentingnya musyawarah. Para ulama mengatakan, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak akan pernah menyesal orang yang istikharah dan tidak akan pernah menyesal orang yang bermusyawarah. Istikharah dan musyawarah, kita penting untuk musyawarah. Kemudian faedah yang berikutnya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu
Apa yang menjadi kaitan ya dalam bahasan di sini itu tentang apa? Berharap wajah Allah Subhanahu wa taala dari apa yang dia ingin infakkan, dia ingin sedekahkan, ini wariskan. Jadi kita ini mengumpulkan harta ya untuk anak-anak dan cucu kita supaya mendapatkan warisan yang layak, tidak mengapa. Hanya saja jangan sampai ketika kita mengumpulkan harta apa yang kita cari, lalu kita meninggal, mereka berantem dengan harta warisan kita. Berarti kita gagal dalam mendidik anak-anak kita. Daripada mereka ditinggalkan dalam kemiskinan, maka lebih baik ditinggalkan dalam berkecukupan. Seperti itu. Jadi inti pembahasan dalam hadis ini yaitu innaka lan tunfik nafqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau memberikan nafkah, memberikan warisan dengan syarat apa? Bagian dari di sini tabtagi biha wajhallah. Berharap padahal kan itu sudah menjadi apa? Kewajiban. Kan udah menjadi kewajiban memberikan warisan, memberikan nafkah. Tapi tetap saja dalam hadis-hadis ini, dalam hadis sebelumnya yang Abu Yazid, juga dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas di sini, tetap saja walaupun itu menjadi kewajiban kita harus sertakan niat yang ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tabtaghi biha wajhallah illa ujirta biha, kecuali engkau mendapatkan pahala. Hadis terakhir di kesempatan pagi ini, hadis yang berapa? 8. Wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Jadi Abu Hurairah itu namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr. Sa'ad bin Abi Waqqas kunyahnya apa? Tinggal deh we ari poho mah. Hah? Abu Ishaq. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum, kepada wajah-wajah kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi melihat kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian dalam riwayat lain. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang menjadi barometer seseorang itu ketakwaannya. Bukan karena tadi apa? Jasadnya good looking katanya kan sekarang. Wajahnya apa? Good. Good looking. Bukan. Atau hartanya kaya, bukan. Atau jabatannya, tidak. Yang menjadi barometer seseorang itu mulia atau tidaknya di sisi Allah. Di sisi Allah ini. Nah, di sisi manusia mah, wah kita ini ngungguk-ngungguk sama orang kaya, ngungguk-ngungguk ketika sama berhadapan dengan orang yang punya jabatan. Tapi yang menjadi barometer seseorang itu bernilai di sisi Allah adalah ketakwaannya. Walakin yanduru ila qulubikum. Nah ini ila qulubikum, garis bawahin. Ini bahasanya jemaah. Berarti kita ini dituntut untuk senantiasa ya memperbaharui, memupuk, menyirami hati kita ini terus. Karena pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini apa? Kepada hatinya. Setampan apapun, lihat jemaah, Abdullah ibnu Mas'ud riwayatnya badannya kecil. Kemudian pernah naik pohon, hampir-hampir hiber manehna ku angin. Para sahabat lihat betisnya, ya Allah, kecil banget betisna, leutik. Tapi apa? Lau wuzinat, ya,
Kalau kata Rasul, kalau ditimbang betisnya nih, sakohu, betisnya dengan gunung Uhud, maka betis ini akan lebih berat. Maksudnya ditimbang dengan apa? Amalnya, dengan hatinya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada di bawah langit yang lebih tahu di mana turun, untuk siapa, kepada siapa, kecuali saya. Dia belum pakar tentang Al-Quran. Kalau ada yang lebih pakar dari saya, maka saya akan datang kepada. Ini bukan bentuk kesombongan, ini bukan. Ya. Jadi jamaah teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perlu yang kita terus perbaharui sarair kita. Rahasia kita, hati kita ini. Kita mungkin ya, antum lihat ana mungkin baik karena di kajian ngasih ceramah, nggak tahu dalam kondisi sendiri kita ini masih baik di hadapan orang karena Allah menutup aib kita. Karena Allah menutup aib kita, menutup hati-hati kita, niatan kita ini. Kita juga nggak tahu nih niatan. Karena itu hati senantiasa apa? Berubah-ubah. Hati senantiasa berubah-ubah. Karena itu jamaah, afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur. Bahwa kalian tahu suatu saat akan dibangkitkan di alam kubur, dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur. Nah, nanti itu akan dibuka yang ada di dada, hati, niat. Ya, dalam ayat lain, yauma tublas sarair. Ada di mana dinampakkan hal-hal yang sifatnya apa? Tersembunyi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bahasan ciri ahli sunnah berikutnya yaitu yang ke-55. La yamtahinuna an-nas bima laysa min indillahi wa rasulihi fala yamtahinuna an-nasa bil mushtabihat wala bidaqa'iqi bil umur wala bil alfad al mujmalah al muhtamilah fal mi'yar indahum innama yakunu bil umur arwadiha as-sarihah allati la lubsa fiha wala ghumudha. Jadi ahli sunnah itu tidak kemudian menguji manusia dengan sesuatu yang tidak jelas, ya, dengan sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang syubhat, tetapi ya selalu dengan ucapan yang jelas, yang bisa dipahami, menyampaikan satu argumentasi dalil, tidak kemudian rancu. Ini ciri ahli sunnah wal jamaah. 56, yas'auna fi talabil kamal, berusaha mencari yang sempurna. Wala yutalibuna bil mustahil, tidak mencari sesuatu yang mustahil, karena mustahil mah ditayangan. Ahli sunnah yas'auna lil akmal, ahli sunnah itu mencari sesuatu yang sempurna. Berarti orangnya apa? Orang-orangnya apa? Dikategorikan apa orang-orangnya? Hah? Ingin segalanya itu sempurna, itu apa? Perfeksionis. Wa yabhathuna fi kulli syai'in 'anil amthal wa ya'maluna ma biwas'ihim li tahsilil manafi wa takmiliha wa la ta'tilil mafasid wa takliluha. Jadi ahli sunnah itu memandang, jemaah, dua hal yang perlu kita perhatikan di sini. Menyempurnakan kebaikan, ya, atau tidak meninggalkan kesempurnaan kebaikan. Mencari yang sempurna. Kalau tidak sempurna, ingin totalitas sempurna, maka apa? Diturunkan, tidak ditinggalkan. Paham nggak? Paham tidak? Kita ingin berusaha. Kalau ada
amalan-amalan kebaikan, kalaupun sholat malam, kita kepengen terus menerus 11 rakaat. Tapi ada masanya kadang-kadang kita karena waktu, karena ini, kita tidak tinggalkan semuanya, minimal 1 rakaat. Itu. Demikian juga keburukan. Kalau kita tidak mampu meninggalkan secara totalitas, minimal dikurangi. Paham? Paham atau tidak? Ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Itu ahli sunnah. Little is better than never. Nah gitu lah. Little. Hah? Seperti itu. Wa fi waqti nafsihi la yutalibuna bil mustahil. Di sisi lain dia tidak mencari perkara-perkara yang mustahil. Wala yarmuna ma la taqata lahum bihi wala qudrata lahum alaih. Dan tidak mencari perkara-perkara di luar kemampuan dia. Contohnya. Wa minal amthilati allati tuwaddihu dzalika an ahli sunnah yarawna anna imamatal muslimin fi shalah yataqaddam lahal aqra lil Qur'an thumma man huwa aqallu minhu hakadha. Contoh, kalau imam salat itu kan harus apa? Aqra'uhum li kitabillah, paling bagus bacaan Al-Qur'an, kalau bisa udah bersanad. Kan gitu. Kalau tidak, maka apa? Yang paling kenal sunnah. Kalau tidak lagi, yang lebih awal hijrah. Salat, sholli qa'iman. Kan harusnya gitu. Rukun salat diantaranya yaitu berdiri. Teu bisa manehna diri kunaon? Tijalikeun misalnya. Sholli qa'idan. Salat dalam kondisi duduk. Tidak tidak begini. Gering, enggak, saya tinggalkan sholat. Tidak gitu. Tapi apa? Kita mencari sesuatu yang sempurna, kemudian kalau tidak realistis, kita tidak sanggup, maka turunkan sedikit-sedikit. Jangan sampai sholli qa'iman fa illam nastati fa sholli ala janbi. Enggak gitu Rasul. Salatlah kalian berdiri, kalau tidak sanggup enggak usah ngagoler, entah gitu. Tapi apa? Tahapan yang lebih bawah dari itu adalah apa? Duduk. Nah, paham ini? Fa idza lam yujad fi makanin ma illa majmu'ah minal fusaq al-muta'ayyin an yusalli bihi aqalluhum fisqan hakadha. Atau masa teu aya deui, enggak ada lagi imam bacaan, tapi dia orang fasik. Bacaannya bagus tapi gawe maksiat oke, getol. Lamun kor salat jadi ustad, lamun di luar mabok manehna. Kan gitu. Bisa saja teman-teman, ada orang seperti itu. Maka ini apa? Lebih ringan dibandingkan dengan orang yang melakukan kesyirikan. Tidak boleh sama sekali an yakuna imaman. Dia menjadi apa? Seorang imam. Wa kadzalika hal binisbatil munkar. Demikian juga perkara yang munkar. Fahum yas'auna li izalatiha kulliha. Berusaha untuk menghilangkan semuanya. Tapi kalau tidak bisa, enggak boleh kemudian kita tinggalkan. Tetapi apa? Diminalisir kemadharatan, kemaksiatan itu. Paham sampai sini? 57. La yuwaluna wa la yu'aduna illa ala asasiddin. Seseorang ini, ahli sunnah ini, tidak dia loyal atau berlepas diri kecuali karena agama. Kadang kita ini menilai seseorang ini karena kita benci, bukan loyal kita sayang karena atas agama, bukan, tetapi karena apa? Unsur lain. Ada di tahun 40 Hijriah disebut dengan tahun perdamaian. Kenapa disebut tahun perdamaian? Karena Hasan Husain menyerahkan pangku kekhilafan kepada Muawiyah. Kan mana ada anak yang menyerahkan tahta kerajaan bapaknya ke orang lain? Mana ada? Benar apa enggak?
yang justru langkahi dulu mayat tuh. Kalau bisa perang, kan gitu. Ya enggak? Bahkan ya, saya selesaikan dulu kisah ini. Bahkan ini teman-teman, Hasan Husaini mengatakan, diprotes oleh para pengikutnya, kenapa bisa memberikan tahta kekhilafan seperti itu. Naam, karena masalah kami yang kami hadapi oleh ayahanda kami adalah masalah dunia yang tidak berdampak kepada masalah agama. Khilafan masalah dunia. Tapi kalau ukhuwah dia tetap terjalin. Ali bin Abi Thalib pernah disurati oleh orang Rustum yang dekat dengan Syam. Di Syam itu ada siapa? Ada Muawiyah. Didatangi disurati. Apa penawaran suratnya? Kami akan membawa kepala Muawiyah kepadamu. Kalau lagi permusuhan gitu, boleh juga ya. Benar apa enggak? Kalau tabiat manusia, barometer pengukuran loyal dan baroknya bukan karena agama, Ali pasti oke. Lu jual gue beli, kan gitu. Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib? Diberikan surat, kami akan siapkan satu pasukan dari Madinah sampai ke singgasanamu yang akan memenggal kepalamu dan aku berikan kepada Muawiyah. Jadi kepala siapa yang dia mau kasih oleh Ali? Kepalanya Raja Rustum. Raja di Samsan. Oh, kalau kita lagi ada berantem gitu, ada yang yang ngomporin, wah berarti ini bisa dimanfaatkan. Tidak, jemaah. Jadi kita kalau masalah sama orang lain jangan sampai berdampak kepada agama agama. Masalah jual beli, selesaikan masalah jual beli. Aing mau ngaji deh, ya. Enggak mau ngaji lagi, enggak mau muamalah. Ya Allah jemaah, jangan sampai masalah-masalah dunia berdampak kepada apa? Akhirat kita. Itu masalah ini jual, ya namanya jual beli lah, bisa saja ada cacat, ada ketidaksenangan, kurang keseimbangan. Muamalah, masalah-masalah dunia selesaikan dengan dunia, jangan sampai berdampak kepada agama kita. Wala yantasiruna li anfusihim wala yaghdabuna laha wala yuwaluna li ubayyatin jahiliyah au usbiyatun madhhabiyah, asabiyatun madhhabiyah au rayah hizbiyah. Jadi kita ini wal baronya tidak dibangun loyalitas kita karena kesukuan. Oh, di sini suku Sunda nih. Yang lain, suku-suku yang lain, maka tidak boleh menjadi panitia, tidak boleh gabung. Enggak gitu. Atau raya hizbiyah. Wah, kalau partai A enggak boleh ikut kajian. Nanti partai naon? Orang mah nu beureum. Mane anu koneng, entong. Ieu mah khusus anu beureum. Jangan gitu. Ya. Innama yuwaluna ala din, wala itu dibangun di atas agama. 58 mahabbatu ba'dihim li ba'din wa tarahum ba'duhum ala ba'din. Karena itu kalau kita sudah loyal satu yang lainnya, berlepas diri dari satu yang lainnya, maka kita harus menumbuhkan saling mencintai satu dengan lain. Itu ciri ahli sunnah. Wa tarahum, saling menyayangi. Ahli sunnah wal jamaah mutawaduna mutahabu. Saling mencintai, saling memberikan kasih sayang. Ya. Wa ma dzalika illa li husni mu'taqadatihim wa salahi amalihim. Tidaklah rasa cinta, loya, saling menyayangi itu lahir kecuali dari akidah yang benar, akidah yang lurus. Jadi jangan sampai gini teman-teman, wah kita ini kajian sunnah, kajian salafi katanya, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akidah yang lurus. Papangih jang batur baeud, kenapa? Karena gara-gara dicukur jenggotnya. Baeud gara-gara celananya menjulur ke bawah. Ya.
teman-teman yang rahmat Allah, mereka muslim gitu. Apalagi kalau bapak kalian, bapak saya ini masih musyrik. Kalau musyrik kudu doakan, finar gitu. Ya itu bapak antum. Maka kita ini mengaji, membahas itu supaya hati kita ini jadi lembut, saling sayang satu dengan yang lainnya. Selama identitas mereka muslim, maka kita harus memberikan hak sesama muslim seperti itu. Bi khilafi ghairihim minal umamil kafirah wal firaq al-dhalah. Berbeda kita muamalah dengan orang-orang kafir. Ya. Tapi kafir pun jangan karena ente kafir ku aing dibom sialah. Oh, enggak boleh gitu. Tetap walaupun dia tetangga, kita harus apa? Memberikan hak tetangga. Apa hak tetangga salah satunya? Memberikan rasa aman ke tetangga kita. Jangan setel kajian supaya masuk Islam manehna. Disetel ku maneh dangdutan terus. Oh. Jadi harus apa? Harus memberikan hak sesama tetangga. Atau firaq al-dhalah, kepada orang-orang yang sesat pemikirannya. Dua, kita apa? Harus bersikap adil. 59, salamathum min takfiri ba'dihim li ba'din. Selamat dari mengkafirkan satu dan jamaah, kafir mengkafirkan itu adalah salah satu prinsip ahli sunnah. Tetapi tidak serampangan. Mengkafirkan orang itu tidak serampangan dan tidak mudah. Fa ahli sunnah salimuna min dzalik. Ahli sunnah ini selamat dari mengkafir-kafirkan. Fahum yarudduna ala mukhalifi minhum wa yuwaddihul haqqa linnas fahum yukhati'una wa la yukaffiruna wa la yubaddi'una wa la yufassiquna illa man istahaqqa dzalik. Mereka ahli sunnah tidaklah mengkafirkan, menyebutkan musyrik, fasik, mubtadi, kecuali kepada orang-orang yang memang berhak. Tetapi ya kalau kita ya ngaji masih ikra, ya bacaan masih balelol, ngaji juga masih jarang, ya jangan. Oh ini KTP muslim ente kafir kalakuan, jangan gitu. Ya santai dua, masa kafir ini bukan hal yang sepele. Orang yang mengkafirkan orang lain, kalau dia tidak kafir maka balik kepada diri kita sendiri. Yang ke-60, salamatum fil umum min talabbus bil bid'ah wa syirkiyat wal kaba'ir. Ahli sunnah orang-orangnya adalah yang bersih dari kebid'ahan, dari kesyirikan, dari dosa-dosa besar. Ya. Jadi seorang ini kalau senantiasa menghiasi dirinya dengan perkara-perkara sunnah, maka akan dijauhkan dari perkara yang bid'ah. Jangan sekali-kali bertoleran masalah bid'ah, masalah kesyirikan jangan. Cenderung sedikit, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka nyimpang dikit, udah dihampaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Banyak, jangankan gini, ulama juga banyak yang tergelincir, yang pada akhirnya dia meninggal dalam kekafiran. Waliyadu billah. Maka kita jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus selamat dari terjatuhnya kepada bid'ah. Sekecil apapun bid'ah adalah seburuk-buruknya dosa. Sekecil apapun kesyirikan adalah dia sebesar-besarnya maksiat. Ya. Tidak juga dosa-dosa melakukan dosa-dosa besar. Rasul mengatakan ijtanibu sab'a maubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan kalian. Syirik, zina, mencuri, membunuh, menuduh orang, main sihir, perdukunan. Nah, dosa-dosa besar. Ya, tidak boleh kita lakukan. Yang ke-61, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabir rasul. Selamat hatinya dan lisannya dari apa? Dari para sahabat. Karena ada orang-orang yang mengkafirkan para sahabat.
Ada orang-orang yang kemudian sejarah menilai Utsman ini melakukan apa? Karena mengangkat para gubernurnya dari keluarganya dan lain sebagainya. Sebutnya apa itu? Nepotisme KKN dan lain sebagainya. Kemudian menyebut misalnya sahabat A seperti ini. Ini tidak boleh, kita tidak boleh. Bahkan terjadinya peperangan antara Aisyah dengan Ali, maka lisan kita harus apa? Bersih dari cacian dan makian. Faqulubuhum amiratun bihubbihim, karena itu hatinya dipenuhi kecintaan kepada para sahabat. Wal sinatihim, dan lisan-lisan mereka talhaju bithana alaihim, dengan senantiasa memuji. Fahlus sunnah yarawna anna sahabata khairul qurun. Ahli sunnah ini melihat bahwa sahabat adalah sebaik-baiknya generasi. Ya wa yarawna annahu idza da'atil hajatu ila dzikri ma syajara bainahum, kalau misalnya terjadi pembahasan masalah perselisihan antara mereka, fala budda min at-tahaqquq wa tathabut min riwayat al-madhkura haula al-fitnati allati waqa'at bainahum. Kita harus memperhatikan riwayat-riwayat, dalil-dalil yang jelas, yang valid, yang sahih ketika membahas terjadinya fitnah. Contoh misalnya, orang-orang memberikan syubhat dengan kepada Aisyah keluar dari apa? Dari rumah ke lapangan. Rasul sudah meninggal, terjadi perang. Padahal ayat mengatakan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal. Ini kan tuduhan, riwayatnya tuduhan. Bisa-bisa dhaif, bisa-bisa mungkar. Ya, maka kita harus apa? Tasabut dulu, meneliti riwayatnya, benar enggak seperti ini? Benar enggak seperti itu? Jangan sampai apa? Ada rasa ketergelinciran kita. Muawiyah adalah sahabat yang sangat mulia, 20 tahun di Syam. Banyak yang beliau bangun kebaikan-kebaikan. Kemudian tahta kepemimpinannya diberikan kepada anaknya Yazid yang lebih buruk mungkin secara sejarah, tapi kita tidak boleh kemudian menceritakan aib mereka. Ya, kita justru mendoakan, ya, alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita harus doakan pada sahabat. Yang 62, salamatuhum minal hirah wal idtirab wa tahabbut wa tanaqud. Selamat akal mereka dari idtirab dan hirah, liar. Pemikirannya rancu, guncang, kontradiktif. Ya. Fa ahlussunnah aktsarun nas ridwan wa yakin. Ahlussunnah itu orangnya yang ridha, yang yakin, wa tu'maninatan wa imanan, tentram, tidak kontradiktif. Ada orang yang kontradiktif, mengatakan Allah itu di mana-mana, terjadi masalah sama dia. Lah, masalah saya ini saya serahkan apa yang kepada yang di atas. Selama ini dia kemana? Mengakui Allah di mana, mana? Giliran ada masalah apa? Fitrah yang berbicara kita serahkan kepada yang di atas. Oh, kontradiktif antara apa? Akal sama fitrahnya. Ahli sunnah tidak seperti itu. Ahli sunnah tenang, keyakinannya benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasul bersabda, para sahabat berbicara, sami'na, udah kelar saja. Sekarang lagi rame misalnya orang-orang turun ke jalan dan lain sebagainya, ada yang demo, ada yang kerusakan dan lain sebagainya. Ahli sunnah, kalau terjadi fitnah, diam saja. Apakah mereka dikatakan pemberontak? Apakah mereka dikatakan bugot? Dikatakan khawarij? Diam saja. Bukan ranah kita. Kita tidak tahu. Ya? Karena apa? Biarkan ulama dulu yang berbicara. Kita diam saja dulu. Minimal terjadi fitnah seperti itu, kita harus apa? Diam. Wow, kalau tidak dituntut, kalau tidak demonstrasi besar-besaran, maka yang terjadi adalah penindasan demi penindasan. Benar seperti itu. Tapi ahli sunnah udah tenang saja. Apa kata Rasul kalau terjadi fitnah? Udah diam saja. Kalau punya pedang dipatahkan, ditancapkan tuh. Diam. Kita ini gak usah berbicara. Bukan ranah kita.
Ini tenang aja, istighfar, ngaji Al-Quran, kan gitu. Apa yang membuat kita tenang? Rizki mah ngasih jamin. Mual patukar seperti apa? Seperti ajal. Ajal ada yang ketukar? Nggak ada. Sebagaimana rizki, kamana heula we rizki. Nggak bakal. Walaupun kita sudah serahkan kepada orang lain, berarti rizki kita ini sudah Allah tetapkan. Sebagaimana apa? Ajal kita. Ada seseorang yang membuka usahanya di tempat yang orang tidak terjamah, tidak terlihat. Diprotes secara hukum ekonomi kan melanggar. Menyelisih kalau kita dagang tempat ramai bisa ini dan lain sebagainya. Apa kata dia? Demi Allah, Allah mengutus para malaikat yang akan memberikan rizkinya kepada siapa yang pun yang tepat sasaran. Sebagaimana Allah mengutus malaikat pencabut nyawa, tidak tertukar. Benar kalau masalah ini mah. Diturutan mual. Ya kita sesuai aja realita lah. Tempatnya rame, dagangannya laku, kan gitu. Ya, maknanya di sini teman-teman, bahwasanya tidak ittirab seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Mereka orang-orang filsafat, orang-orang ahli kalam, ya. Mereka dalam apa? Dalam kondisi kebingungan, seperti misalnya imam-imam ahli sunnah, ya, imam-imam dari madhab Syafi'i yang dulunya orang-orang yang berjibaku dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, seperti al-Imam Al-Juwaini, Al-Imam Al-Ghazali, Ibnu Rushdi dan lain sebagainya. Mereka dalam kebingungan, ya, mereka dalam apa? Kebingungan, dalam kondisi tidak menentu. Nihayatul iqdamil uqul wa ghayatus sa'il alimina dhalalu. Bahwasannya akal ini terbatas. Ya. Kalau akal itu terus diusahakan, terus diperjuangkan, ujung-ujungnya kesesatan. Wa kam qad ra'ayna min rijalin wa daulatin. Saya sudah melihat beberapa orang berkunjung ke beberapa negara, fabadu jami'an musri'ina wazalu. Mereka ini dalam kondisi kebingungan, ya, ketidakjelasan. Kenapa? Karena mendalami ilmu kalam, ilmu logika dan seterusnya. Berikutnya, an-nadhalin 63, an-nadhalin wal mubtadi'in yarji'una ilaihim. Kalau orang-orang yang sesat, orang-orang yang melakukan bid'ah, yarji'una ilaihim, kembali kepada mereka. Fa idza tabal wahid min haula'i naza'an ghaihi aw taba min bid'atihi wa raja'a ila al-haqqi la fi haqqi 'ada ila sunnah wa ila manhaji al-sunnah. Jadi orang-orang yang kembali dari kebidahan kepada sunnah, dari kesesatan kepada kebenaran, maka ahli sunnah bahagia dengan rujuknya mereka. Ya, bukan justru balik deui, bukan gitu. Ya, tapi apa? Bahagia. Rafduhum ta'wil al-madhmum, menolak takwil yang madhmum, yang takwil yang tercela. Sebagai takwil yang tercela apa? Istawa dimaknai dengan istaula, menguasai. Tangan dimaknai dengan kekuasaan. Ini apa? Tercela. Tidak boleh. Ya, dijauhi. Kemudian yang terakhir di pembahasan pagi ini, i'tiqadul jazim binnahu la yasmu ahadan khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang bisa keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sebagaimana Khidir dari syariatnya Nabi Musa. Kadang ada orang-orang jelema-jelema ada orang yang mereka mengatakan bahwasanya ustadz ini mah sudah levelnya ma'rifat. Salatna geus teu kos urang salat ruku sujud deui geus teu pake kitu. Jadilah kalaupun berjalan sudah tidak lagi di bumi tetapi di atas air. Bahkan bisa terbang. Salat mereka ini sudah tidak lagi di masjid-masjid kita, bahkan Jumatan nanti siang di Masjidil Haram. Sudah tidak mempan lagi kalau dibunuh. Allahu Akbar. Ketika diceritakan bagaimana Rasul menceritakan tentang di Isra, di Mi'rajkan, Rasul menceritakan bahwa Allah itu di langit,
di atas. Lah mereka kok nggak pada percaya? Giliran sama mbahnya atau yang disebut dengan wali majdub atau waliun alal wali lah gitu lah. Waliun aulia, wali di atasnya para wali gitu. Yang bisa keluar nggak ada. Jadi kita ini akan semakin dekat dengan Rasul kalau kita ini semakin meniti jalan Rasul. Bukan justru kayaknya kurang gaul, buat yang baru, bukan seperti itu. Dan masih pemahaman bisanya keluar dari syariat Muhammad ini banyak sekali. Karena itu orang-orang seperti Thariqah Naqsabandiyah, Thariqah Qadiriyah, Thariqah Sufi dan lain sebagainya, ini masih banyak yang terjadi di sekitar masyarakat kita. Ya, wallahu taala ala wa ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.